lalu, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Saya Diva Inovianti. Saya Muhammad Ramli. Saya Siti Khadijah. Nah, jadi hari ini kami akan menjelaskan mengenai produk kerajinan untuk pasar global. Jadi untuk materi perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar global. Jadi harga jual produk adalah sejumlah harga yang diberikan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya di luar produksi seperti biaya distribusi dan promosi. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Untuk biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Secara umum, biaya overhead dibebankan atas biaya overhead tetap dan biaya overhead yang jumlahnya berubah. Biaya yang termasuk di dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar, minyak, dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Contohnya, biaya pembelian bahan bakar, minyak, dan membersihkan bahan baku, benang, jarum, lem, dan bahan-bahan lainnya dapat dimasukkan ke dalam biaya overhead. Full costing. Metode full costing adalah suatu metode yang menentukan harga pokok suatu produk dengan menghitung semua biaya produksi. Biaya produksi termasuk tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, serta bahan overhead pabrik baik yang termasuk variabel maupun biaya tetap. Jadi materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Khadijah. Jadi materi selanjutnya adalah variable costing. Variable costing adalah suatu metode perhitungan biaya secara keseluruhan yang dipakai untuk membuat sebuah produk, di mana biaya tersebut memiliki peluang untuk terus berubah mengikuti volume kegiatan usaha. Maksud dari perubahan tersebut adalah keberadaan biaya juga mengalami fluktuasi sebanding dengan kuantitas output serta volume produksi. Metode penetapan harga jual produksi secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan permintaan dan penawaran. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Yang kedua, pendekatan biaya. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan market pricing dan break-even analysis. Dan yang ketiga, pendekatan pasar. Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel yang memengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, pesaing, dan sosial budaya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Diva Inovianti. Nah, materi selanjutnya yaitu media promosi produk kerajinan untuk pasar global. Nah, perlu kita ketahui bahwa promosi ini merupakan strategi pemasaran untuk memanfaatkan berupa dari strategi produk, place, price, and promotion, atau juga dikenal dengan sebutan 4P. Nah, 4P ini merupakan kesuksesan suatu produk di pasar dan juga tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan juga harganya yang tepat, melainkan juga tempat penjualan dan juga bagaimana cara kita mempromosikan jualan kita. Nah, kegiatan dan media promosi itu tergantung dari pasar yang tergantung dari sasaran dari kita yang merupakan target dari promosi tersebut dan juga tempat penjualan produknya dilakukan untuk promosi untuk para wisatawan ataupun non-wisatawan yang berasal dari mancanegara maupun dari lokal. Promosi kita dapat dilaksanakan dengan memasang iklan ataupun memasang iklan pada tempat wisata promosi untuk pasar yang lebih luas dan juga dapat dilakukan melalui media sosial ataupun website. Nah, tujuan dari promosi kita ini adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan juga membuat para pembeli mau membeli produk kita. Nah, promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. Nah, yang pertama ini adalah perhatian atau attention, dan calon pembeli ini disebabkan oleh promosi yang menarik didengar dan dilihat serta unggul daripada promosi
produk pesaing. Nah, kedua ini adalah ketertarikan atau interest. Nah, dari calon pembeli ketiga ini adalah keinginan atau desire. Terus calon pembeli untuk memiliki produk keempat adalah tindakan atau action. Nah, atau action untuk membeli. Nah, empat bentuk respon ini dikenal sebagai sebutan AIDA. Jadi attention, interest, desire, and action. Nah, kemudian kita beralih, produk kerajinan untuk pasar global ini dapat memiliki seseorang, bisa dari wisatawan yang datang ataupun pasar yang lebih luas penjualannya. Pada para wisatawan dapat dilakukan secara langsung dan dari produsen kepada wisatawan yang datang ke Pulau Bali ataupun Pulau Sulawesi. Nah, kemudian pemasaran dan juga penjualan dengan jangkauan yang luas ini dapat menggunakan media online. Tadi sudah saya bilang bahwa media online ini dapat berupa website, membuat iklan di Facebook, di Twitter, ataupun di YouTube. Mempromosikan produk kita dengan sistem konsinyasi, yaitu dengan menitipkan produk kerajinan pada toko souvenir ataupun toko oleh-oleh. Nah, pemasaran dan juga penjualan dengan jangkauan yang luas dapat menggunakan media online yaitu internet dan juga pemanfaatan teknologi internet yang memungkinkan produsen untuk memiliki pemasaran dan penjualan secara langsung. Nah, produsen memasang gambar dan juga informasi mengenai produk kerajinannya serta nanti produsen ini nanti pembeli yang akan tertarik dan akan berusaha untuk menghubungi sang produsen ataupun sang penjual. Nah, produsen dan konsumen selanjutnya ini akan berkomunikasi secara online, baik melalui via SMS, WhatsApp, atau telepon, ataupun bisa juga melalui Twitter ataupun yang lainnya. Nah, untuk membuat kesepakatan pembelian dan juga cara pembayaran sekarang sudah canggih. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank ataupun dapat menggunakan melalui QRIS ataupun dapat menggunakan e-wallet lainnya. Nah, sedangkan untuk pengiriman ini dapat dilakukan melalui pengiriman jasa barang yaitu berupa ada JNE, ada ID Express dan yang lain-lainnya. Begitu. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami yaitu produk kerajinan untuk pasar global. Sekian dari kami. Wassalamualaikum